Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Mantan kiper Inter Milan asal Prancis Sébastien Haller memuji kiper baru AC Milan Mike Maignan dengan mengatakan dia memiliki karakter dan eksplosif. Dia diyakini akan melakukannya dengan baik seperti diberitakan oleh Football Italia. Milan telah menggantikan kiper Italia Gianluigi Donnarumma dengan Maignan yang tiba dari Lille menjelang musim 2021-2022 ini. Haller yang menghabiskan 15 tahun di Serie A Liga Italia bersama Inter, Verona, Parma, Fiorentina, dan Genoa percaya bahwa kiper terbaik tahun ini di Liga 1 juga akan tampil mengesankan di San Siro. Dia dinobatkan sebagai kiper terbaik di Liga 1. Dia menjalani musim yang hebat, kata Haller kepada Sky Sport Italia. Saya menyukainya, dia memiliki kepribadian yang hebat. Setelah meninggalkan PSG, dia kembali ke permainan yang mengekspresikan semua kualitasnya. Lanjutnya, menurut pendapat saya, dia akan bisa melakukan dengan baik di AC Milan. Dia memiliki karakter dan sangat eksplosif. Saya penasaran melihatnya di Italia. Dia adalah kiper Prancis kedua yang tiba di tim penting Serie A, ujarnya. Saya harap dia melakukannya dengan baik, pungkasnya. Maignan sendiri mengungkapkan kegembiraan dan kebanggaannya untuk bergabung dengan AC Milan, salah satu klub terbesar di dunia dengan ambisi dan proyek untuk masa depan. Saya sangat senang bergabung dengan AC Milan, ujarnya di situs resmi klub. AC Milan dikabarkan tengah mempercepat negosiasi untuk memboyong pemain bertahan Barcelona Junior Firpo pada bursa transfer musim panas ini. Rossoneri diketahui ingin menyempurnakan skuad mereka musim depan dengan salah satu prioritas mereka adalah posisi bek kiri. Untuk saat ini, Theo Hernandez merupakan satu-satunya pemain yang tersedia dan Stefano Pioli jelas bakal memerlukan deputi di skuadnya musim depan. Menurut kabar dari Corriere dello Sport, Milan telah mengarahkan radar mereka terhadap Firpo dari Blaugrana. Pada kenyataannya, mereka bahkan telah mempercepat negosiasi dengan agen sang pemain mengingat mereka ingin segera mengamankan transfernya. Kendati demikian, transaksi transfernya bakal jauh dari mudah meskipun bek 24 tahun tersebut tidak termasuk dalam rencana masa depan raksasa Catalan. Mengingat mereka telah mengumpulkan dana sebesar 18 juta euro atau sekitar 288 miliar plus bonus 12 juta euro atau sekitar 192 miliar untuk merekrutnya dari Real Betis. Terlebih lagi, Rossoneri hanya ingin mendatangkannya dengan status pinjaman dan pilihan pembelian. Karena itulah Milan harus bernegosiasi permintaan harga dan formula transfernya, namun Paolo Maldini dan Ricky Marsala bertekad mengamankan servis Firpo. Masih perlu dilihat apakah raksasa Serie A tersebut dapat mencapai kesepakatan dengan Barcelona. Sang pemain sendiri tampaknya tidak akan keberatan meninggalkan Camp Nou mengingat musim depan ia diperkirakan akan kembali kesulitan mendapatkan jatah waktu bermain, terutama dengan bertahannya Ronald Koeman sebagai manajer klub. AC Milan tidak mau menyita waktu lama hanya untuk mengejar tanda tangan Sergio Ramos. Begitu tahu permintaannya sulit untuk dikabulkan, mereka langsung mundur dari perburuan pemain yang akan cabut dari Real Madrid tersebut. Kendati usianya tidak muda lagi, Ramos masih tetap berharga di mata sejumlah klub papan atas Eropa. Keahliannya menjaga lini pertahanan serta kepemimpinannya dianggap sebagai aset yang sangat berharga. Ramos bisa didapatkan secara gratis pada bursa transfer musim panas ini. Hal ini dikarenakan kontraknya bersama Los Merengues berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkannya. Ia pun mulai dikaitkan dengan sejumlah klub papan atas, salah satunya MU. Milan yang meraih tiket ke Liga Champions musim depan diketahui juga menginginkan jasa peraih 4 medali juara Liga Champions itu. Milan tahu persaingan mendapatkan tanda tangan Ramos bakalan berlangsung ketat, oleh karenanya klub berjuluk Rossoneri tersebut langsung bergerak dengan membuka obrolan.
Ciringuito TV melaporkan kalau obrolan itu memuat proses negosiasi antara kedua belah pihak. Prosesnya tak memakan waktu lama karena AC Milan memutuskan mundur begitu tahu bahwa Ramos berada jauh dari jangkauannya. Calcio Mercato dan Tutto Mercato melaporkan kalau Ramos meminta gaji sebesar 15 juta euro per musimnya dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Belum lagi ditambah dengan adanya biaya penandatanganan kontrak sebesar 20 juta euro. Saat ini Milan sedang mengencangkan ikat pinggangnya untuk menghemat anggaran gaji tahunannya. Biaya untuk memakai jasa Ramos dianggap terlalu besar sehingga mereka langsung memilih mundur dari perburuan. Klub top Liga Italia AC Milan akhirnya merekrut permanen bek Fikayo Tomori dari Chelsea. Fikayo Tomori dipinjam AC Milan pada bursa Januari lalu. Jebolan Akademi Chelsea ini tampil bagus, bahkan sukses mendepak Kapten Alessio Romagnoli dari starting 11 AC Milan. Dengan duet Fikayo Tomori Simon Kjaer di jantung pertahanan, AC Milan sukses finish di peringkat kedua Liga Italia 2020-2021 dan lolos ke Liga Champions 2021-2022. AC Milan punya opsi perekrutan permanen terhadap Fikayo Tomori dan mereka akhirnya mengaktifkan opsi itu. Di media sosial pada Kamis 17 Juni 2021, AC Milan mengumumkan telah resmi memindahkan Fikayo Tomori dari Chelsea secara permanen. Tomori diikat kontrak oleh AC Milan hingga Juni 2025. AC Milan harus membayar 28 juta euro atau sekitar 479 miliar rupiah untuk mengamankan bek 23 tahun itu. Direktur teknik AC Milan Paolo Maldini dan Ricky Massara tampaknya berusaha menekan pengeluaran belanja klub dan mendapatkan pemain dengan harga yang masuk akal. Tomori menjadi salah satu perekrutan termahal AC Milan selain Paolo Maldini menjadi direktur teknik pada 2019. Tetapi setidaknya AC Milan tak membayar lebih mahal dari nilai pasar Tomori, sesuatu yang biasanya terjadi di bursa transfer. Oleh situs Transfermarkt, Tomori memang ditafsir seharga persis 28 juta euro. AC Milan dikabarkan juga berhasil mendapatkan diskon sekitar 10 juta euro dari nilai klausel yang seharusnya mereka bayarkan. AC Milan dikabarkan akan tetap membidik Amine Adli dari Toulouse pada bursa transfer musim panas ini terlepas dari apapun hasil pembaruan kontrak Hakan Calhanoglu. Rossoneri diketahui tengah melirik dua pemain untuk menambah pilihan pemain di skuad mereka musim depan yang bisa bermain di belakang penyerang tengah. Calcio Mercato menyebutkan bahwa masalah Calhanoglu telah menjadi salah satu kontrak yang tak kunjung selesai, mengingat sang playmaker mengakui sempat menggelar diskusi dengan Paolo Maldini. Namun Milan tetap kukuh pada tawaran mereka di angka 4 juta euro atau sekitar 64 miliar per musimnya. Sementara Rodrigo De Paul masih dipandang sebagai penggantinya. Selain itu, Rossoneri juga masih berupaya merekrut Adli dari Toulouse dengan siap menaruh kepercayaan terhadap tim pencari bakat mereka dan berharap ia bisa memberikan pengaruh terhadap Alexis Saelemaekers yang relatif tak dikenal saat didatangkan dari Anderlecht. Situasi winger 21 tahun tersebut tak terpengaruhi dengan hasil negosiasi Calhanoglu. Akan tetapi, Diavolo harus bersaing dengan Marseille, Bayer Leverkusen dan Borussia Mönchengladbach dalam perburuan. Beruntung sang pemain tak berpartisipasi di Piala Eropa sehingga dialog transfernya bisa dilanjutkan. Adli sendiri bermain sebagai gelandang serang pada sebagian besar musim lalu dan berhasil bersinar dengan torehan 8 gol dan 7 umpan dalam 33 pertandingan dengan memenangkan gelar pemain terbaik Liga 2 yang jelas membuatnya menarik perhatian AC Milan. Timnas Belanda melangkah mulus pada dua laga awal fase grup Euro 2020. De Oranje meraih 2 kemenangan dan lolos ke babak 16 besar. Hasil ini tidak lepas dari peran besar seorang Denzel Dumfries. Pada laga perdananya di grup C Euro 2020, Belanda susah payah menang atas Ukraina dengan skor 3-2. Denzel Dumfries mencetak gol penentu kemenangan Belanda pada menit ke-85. Penampilan Denzel Dumfries begitu menonjol di Euro 2020. Dia menjadi andalan di sisi kanan area pertahanan Belanda, walau posisi terbaiknya adalah bek kanan. Dumfries juga bisa memainkan peran sebagai wing back kanan maupun gelandang kanan. Bersama Belanda, Dumfries bermain dengan posisi wing back kanan pada formasi 3-4-1-2. Dumfries punya kemampuan yang bagus dalam hal mencetak gol. 3 musim bermain untuk PSV Eindhoven, Dumfries mencetak 13 gol di Eredivisie. Bukan hanya pandai mencetak gol, Dumfries juga piawai membuat assist. Pada musim lalu dia membuat 9 assist, kecepatan dan tenaga
tenaga yang besar menjadi modal Dumfries untuk bisa meneror pertahanan lawan dan menjaga pertahanan sendiri. Sebelum bersinar di Euro 2020, Denzel Dumfries sudah mendapatkan perhatian dari banyak klub papan atas Eropa. Salah satunya klub yang serius tertarik pada jasa Denzel Dumfries adalah AC Milan. Milan mungkin akan kehilangan Diogo Dalot yang harus kembali ke MU. Sebagai gantinya, Milan pun membidik Denzel Dumfries. Calcio Mercato menyebutkan pelatih AC Milan Stefano Pioli memberikan sangat tertarik untuk memboyong sang bek kanan ke San Siro. Presiden Brescia Massimo Cellino dikabarkan telah memberikan ultimatum kepada AC Milan setelah ada klub lain yang mengajukan tawaran terhadap Sandro Tonali. Rossoneri terancam akan kehilangan Tonali menyusul negosiasi panas dengan La Leonessa untuk berupaya menurunkan total mahar transfernya. Akan tetapi Cellino tampaknya mulai muak dan mulai mengambil sikap tegas terhadap manajemen raksasa Serie A tersebut. Milan sejatinya telah membayar biaya pinjaman 10 juta euro atau sekitar 160 miliar. Dan mereka perlu menambah 15 juta euro atau sekitar 240 miliar dengan bonus 10 juta euro kepada Brescia untuk mempermainkan status pemain U21 Italia tersebut. Paolo Maldini dan kawan-kawan pun ingin menurunkannya hingga totalnya menjadi hanya sekitar 25 juta euro atau sekitar 400 miliar, namun negosiasi kini memasuki momen yang krusial. Menurut kabar dari Corriere dello Sport, Cellino telah dengan upaya Rossoneri menurunkan harga tersebut dan memberikan ultimatum hingga 24 jam untuk mengaktifkan klausel pembelian tersebut atau klub lain akan dipersilakan masuk. La Leonessa ternyata telah didekati tim yang bersedia membayar 15 juta euro plus 10 juta euro bonus. Sang presiden kemungkinan akan menerima tawaran Diavolo saat ini jika ada satu lagi pemain yang diajukan sebagai penukar seperti Lorenzo Colombo. Singkatnya, AC Milan saat ini tengah berada dalam situasi sulit sebagai imbas dari kengototan mereka meminta diskon atas transfer Tonali yang memaksa Brescia memberikan tekanan kepada mereka. Agen gelandang Marcelo Boubacar Kamara mengungkapkan kliennya bisa hengkang dengan harga di bawah harga pasar menyusul rumor ketertarikan AC Milan. Kamara telah bermain dalam 43 pertandingan bersama Marcelo musim lalu dengan berperan sebagai gelandang tengah dan bek tengah. Ia pun tampaknya menarik perhatian klub-klub luar negeri dengan Rossoneri begitu santer dikaitkan. Calcio Mercato menyebutkan awal pekan ini bahwa manajemen Milan menginginkan bintang muda Prancis tersebut untuk memperkuat lini tengah, mengingat Piala Afrika 2021 diundur pelaksananya pada awal Januari hingga awal Februari 2022 dengan Franck Kessie dan Ismail Bennacer mewakili Pantai Gading dan Aljazair. Raksasa Serie A tersebut telah memantau sang pemain selama setidaknya 1 tahun ini dan kini sedang berupaya mengamankan servisnya. Saat ini yang merupakan agen gelandang 21 tahun tersebut berbicara kepada Le Bourgeon dan mengungkapkan kemungkinan bandrol yang akan dipasang Marcelo pada bursa transfer musim panas ini. Perlu untuk memahami perbedaan besar antara nilai absolut pemain dan nilainya pada waktu tertentu saat ia hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya. Ini adalah kasus sebagai contoh Kylian Mbappe yang kini hanya layak 118 juta euro atau sekitar 1,9 triliun. Sedangkan dia sejauh ini merupakan pemain termahal di dunia dalam nilai absolut, ujar sang agen. Dalam nilai absolut, kita bisa memasukkan Kamara antara 30-35 juta euro atau sekitar 480 dan 560 miliar. Menurut pendapat saya, bahkan jika ini tidak berarti banyak karena di atas segalanya adalah persoalan permintaan dan penawaran. Dengan kontrak yang akan berakhir pada tahun depan, jika mampu mendapatkan 20 atau 25 juta euro atau sekitar 320 atau 400 miliar, menurut saya itu akan menjadi kesempatan yang bagus untuk pemain non-internasional dalam situasinya. Pelatih baru Real Madrid Carlo Ancelotti dikabarkan tidak membutuhkan bek kanan Alvaro Odriozola dengan AC Milan dan Inter Milan tertarik menampungnya. Derby della Madonnina antara Rossoneri dan Nerazzurri diperkirakan akan kembali terjadi pada bursa transfer musim panas ini dengan Odriozola yang tampaknya bakal didapat dari skuad Los Blancos musim depan. Milan News menyebutkan bahwa Paolo Maldini dan Ricky Massara tengah mencari peluang yang muncul untuk memperkuat skuad pada Mercato yang akan datang. Dan
Hubungan baik mereka dengan Real Madrid khususnya usai kedatangan Ancelotti yang memiliki ikatan kuat dengan direktur teknis Milan dapat dimanfaatkan. Otot tersebut menambahkan bahwa bek sayap 25 tahun tersebut kemungkinan akan terjadi target. Sang pemain sejatinya baru bergabung dengan Los Blancos pada musim panas 2018 usai direkrut dari Real Sociedad dengan mahar 30 juta euro atau sekitar 480 miliar. Namun ia diperkirakan akan hijrah musim panas ini setelah menjalani masa pinjaman bersama Bayern Munich musim lalu. Menurut kabar dari jurnalis Onda Cero Edu Vidal, pemain asal Spanyol tersebut tak masuk dalam rencana Ancelotti musim depan. Klub sudah menyampaikan keputusan tersebut kepada bintang yang berpeluang menjajal tantangan baru di Italia tersebut dengan Rossoneri dan Nerazzurri menjadi dua kandidat destinasinya. Milan dan Inter Milan dikabarkan sama-sama menaruh minat kepada Odriozola dan siap bersaing memperebutkan servisnya dari Madrid musim panas ini.